Halo sahabat-sahabat Yeti, dimanapun juga berada. Kalau pada video sebelumnya, saya mengajak teman-teman semua untuk uh, tadi ya, melakukan pruning di tanaman ubi jalar saya. Nah, ini kan tadi hasil pruning ya, teman-teman. Banyak sekali ya di sini. Dan saya bilang di video itu, uh, jangan dibuang gitu, karena kita punya dua keuntungan setelah mempruning itu. Yang pertama, itu kita akan pilih mana-mana daun yang masih cukup mudah untuk dikonsumsi. Karena kalau kita masak enak sekali gitu ya. Nah, kedua, sambil kita melakukan ini ya, kita potek-potek aja ini daunnya. Kalau udah begini ya, kita sisihkan, kita buang gitu ya. Dan batangnya ini yang nah kalau yang ini saya menyarankan kita memoteknya pakai tangan, teman-teman. Karena apa? Sambil menguji kalau batang-batang seperti ini ya, ini udah cukup keras ya. Jadi batangnya kita nggak usah ambil gitu ya. Nah, lalu kalau kita menemukan batang-batang yang eh, ini saya buang ya, yang cukup keras, maka itu menandakan bahwa batang itu cukup untuk ditanam lagi gitu. Jadi teman-teman tadi kan saya bilang ada dua keuntungan kita mempruning itu. Yang pertama kita ambil daunnya untuk dimasak. Yang kedua kita bisa uji ini. Nah seperti ini. Kemudian ini saya dekatkan ya. Ada mata tunas di sini. Nah teman-teman yang ingin memperbanyak tanaman ubi jalar, jadi gampang. Tinggal yang sudah ada tunasnya ini ditancapkan aja lagi ke tanah. Maka dia nanti akan dari ketiak-ketiak daun ini yang kelihatan ini ada daun-daun kecilnya ya teman-teman, itu akan keluar tunas gitu ya. Nah, nih sebanyak ini. Jadi dari hasil pruning itu, teman-teman yang masih punya pohonnya 1-2 batang, justru punya kesempatan untuk memperbanyaknya, menanamnya. Nah, di sini teman-teman di kebun saya uh, belum akan memperbanyaknya ya, karena nggak ada tempatnya. Kan teman-teman tahu sendiri ya, ini di teras rumah gitu ya. Jadi karena saya sudah punya eh, dua ini ya, dua box tanaman yang tadi saya pruning itu. Yang satu box itu isi dua tanaman dan saya punya satu box lagi juga isinya dua tanaman juga gitu. Nah, kemudian saya punya teras di lantai ini ya, Bapak Ibu, di lantai 2 itu juga saya menanam ada 2 pohon di sana. Jadi eh, dengan keadaan eh, apa tempat yang saya punya, jadi kalau mau tag di sini ya, di ujungnya ini masih cukup empuk ya. Nah, ini nih yang begini-begini ini. Tuh, kelihatan kan ini ada tunas yang bakal muncul. Nah, ini kesempatan untuk ditanam gitu ya. Nah, teman-teman, besok ya mungkin insya Allah saya akan share hasil masakan saya, masakan rumahan gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu ini ya, eh, terlalu sering berada di luar rumah gitu ya. Ini saya mau tanya dengan batangnya ya. Berada di luar rumah sehingga saya sendiri ya sebagai pribadi itu eh, seringkali rindu masakan rumah gitu ya. Masakan rumah yang sederhana justru kita jarang temui, jarang meluangkan waktu untuk memasak gitu ya. Karena saya sering bepergian keluar kota, kalau tidak keluar kota juga saya dinas di Bandung gitu ya, saya harus melakukan perjalanan dari Bekasi ke Bandung gitu. Itu kan ini ya, sudah saya selalu pergi itu menginap 1 malam ya, jadi 2 hari gitu. Itu kan sudah
menghilangkan kesempatan saya untuk ini ya, untuk ada di rumah dan memasak. Yang seperti ini dibuang aja ya, Bun. Nah, yang ini masih bisa. Nah, jadi pada saat-saat lowong seperti ini ya, itu saya berkebun, kemudian saya memasak hasil kebun saya, seperti itu. Masak yang simpel-simpel aja, teman-teman. Direbus, cocol pakai sambal, atau dioseng dengan bawang, brambang, eh, kemudian kalau punya persediaan teri itu juga dicampurkan saja, dan kemudian dimakan pakai nasi hangat gitu. Wah, itu udah kenikmatannya, teman-teman, karena saya pribadi itu jarang ya berada di rumah, stay di rumah sendiri. Rumah saya itu ada di jalan, teman-teman. Jadi saya betul-betul, meskipun uh, usia saya sudah di atas 60, tapi aktivitas saya masih penuh ya. Jadi sahabat-sahabat saya yang usianya sudah memasuki, ini sambil kita petik-petik ya, lansia begitu, saya sarankan jangan berhenti bergerak gitu. Bergerak setiap hari, bergeraklah minimal 30 menit di luar rumah. Selebihnya ya sudah mondar-mandir aja di depan rumah. Kan banyak keuntungan teman-teman yang kita peroleh kalau kita sebagai lansia itu bergerak gitu. Kata pakar ini ya, dokter atau ahli olahraga, kita itu yang berusia eh, golongan lansia ya, mungkin 50 ke atas, itu sangat cepat mengalami satu apa, penyusutan massa otot gitu. Nah, otot sendiri itu kan ini ya, sumber apa itu, bukan sumber ya, pondasi dari kekuatan kita untuk beraktivitas ya, berjalan, ya apapun juga itu ya, melakukan sholat dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kalau kita dalam satu hari saja tidak bergerak, maka massa otot kita itu cepat sekali berkurang ya. Ini sekedar intermezzo aja ya, teman-teman. Karena kesibukan kantor, maka saya yang biasanya seminggu 3 kali ikut fitness, ini kita buang ya teman-teman, ikut fitness itu karena kesibukan kantor yang sangat-sangat luar biasa. Saya banyak berada di jalan daripada di rumah dan melakukan perjalanan jarak jauh ya. Saya nggak sempat lagi melakukan olahraga. Saya absen. Saya bilang ke coach saya bilang, saya absen dong 2 bulan. 2 bulan dari kegiatan rutin itu. Jadi dari bulan November sampai Desember, awal November ya sampai Desember. Jadi sekitar 2 bulan. Saya betul-betul aktivitas olahraga saya drop banget. Ya. Nah kemudian awal Januari ini saya sudah berjanji sama coach saya untuk balik lagi ke fitness itu gitu ya. Nah jadi awal bulan saya balik lah gitu. Dan dalam yang tidak saya sadari adalah ketika saya istirahat dari kegiatan rutin saya itu, saya banyak mengalami sangat bedanya sangat kelihatan kekuatan saya untuk naik turun tangga, teman-teman. Dan juga ketika sholat ya, duduk, berdiri, ruku dan sebagainya itu
saya merasa kekuatan dengkul saya ini luar biasa berkurangnya. Nah, itulah yang kemudian ya sekarang memacu saya untuk alhamdulillah saya masih bisa untuk kembali ke rutinitas saya. Jadi insya Allah mulai bulan Januari ini saya akan aktif lagi di kegiatan olahraga rutin saya gitu, fitness, dan fitness itu fitness menggunakan beban ya teman-teman, beban supaya massa otot kita itu ini ya bertambah kekuatannya gitu. Nah teman-teman, saya kira sharing saya kali ini cukup dulu ya. Ini nih tuh hasilnya, ini di bawah saya ini masih banyak nih yang belum saya petik-petik gitu ya. Saya kira begitu tadi bincang-bincang kecil kita. uh, saya ya begitulah cara saya meluangkan waktu atau saya jeda dari kegiatan rutin saya. Ya, saya harapkan kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Dalam hal apapun juga, teman-teman. Ini membuat kita pikiran, ya, mind, soul, dan body kita, insya Allah akan diberi kekuatan untuk kita melalui masa lansia kita dengan cantik, jiwa dan raga, dan kita sehat dan bahagia. Salam.